Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak penguji pengajuan konversi SKS pada MSIB semester ini, yaitu Bapak dengan hormat yaitu Bapak Tony, Bapak Norman, Bapak Ismoyo, dan Bapak juga Dharma. Di sini saya Muhammad Surya Tari Subakar dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro, Teknik Mesin Angkatan 2021 ingin mempresentasikan hasil dari studi independen CADFAM pada semester ini. Untuk yang pertama yaitu learning recap, di mana uh, pada semester ini saya mengikuti studi independen program CFD CADFAM. Pada CFD CADFAM ini saya banyak belajar tentang dasar-dasar ilmu mekanika fluida dan perpindahan panas. Selain itu, saya juga belajar tentang simulasi sifat fluida dalam beberapa kasus dan simulasi transfer menggunakan software ANSYS. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain pertama yaitu tentang sesi materi, di mana ini diadakan oleh platform ANSYS dan juga mentor, di mana sesi materi ini diadakan 1 minggu sekali untuk memonitoring setiap mahasiswa yang mengikutinya. Yang kedua yaitu kuis juga diadakan 2 kali setiap minggunya dari mentor dan juga platform ASIS itu sendiri. Yang tiga yaitu tugas yaitu diberikan oleh mentor, hanya diberikan oleh mentor. Yang terakhir tentang simulasi dengan menggunakan platform ASIS Innovation Course dan melalui Google Classroom, di mana simulasi ini diberikan kasus-kasus pada platform ANSYS Innovation Course, di mana kasus-kasus ini berkaitan dengan sesi materi yang kita pelajari pada saat itu. Yang kedua yaitu rekam materi setiap course ini diberikan pada saat kita sudah menyelesaikan bab per bab pada sesi materi. Rekam materi ini biasanya 1 minggu sekali untuk merekap atau mereview materi-materi dengan menggunakan presentasi atau menggunakan PPT. Dan yang kedua yaitu pengisian logbook, di mana ini diberikan satu hari sekali untuk memonitoring kegiatan pada studi independen CADFAM ini setiap anaknya. Yang ketiga yaitu Renewable Energy Challenge, di mana kita diberikan oleh mentor pada kasus-kasus peralatan renewable energy, di mana kita disuruh untuk menganalisis menggunakan software ANSYS, di mana menganalisis tekanan, menganalisis drag, menganalisis efisiensinya. Dan yang keempat yaitu Associate Certification, di mana ini diberikan oleh platform ANSYS untuk mendapatkan sertifikasi dengan mengikuti kuis dengan 44 soal dan juga kuis simulasi. Jika kita pass, maka kita bisa mendapatkan certification itu. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkannya minggu lalu untuk Basic of Fluid Dynamics. Yang kelima yaitu Capstone Project, di mana ini merupakan project dari mentor atau CADFAM itu sendiri. Ini merupakan tugas besar terakhir dari studi independen pada semester ini. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pokok bahasan yang saya dapatkan pada studi independen ini. Pokok bahasannya yaitu pertama tentang engineering mindset, yang kedua yaitu tentang simulation, yaitu engineering simulation, yang ketiga yaitu tentang renewable challenge, yang keempat yaitu tentang course atau materi yang kita dapatkan pada studi independen ini. Untuk yang pertama yaitu pokok bahasan engineering mindset, mungkin saya jelaskan, yaitu engineering mindset merupakan sebuah pemikiran dasar yang harus dimiliki oleh seorang engineer, di mana engineer dituntut untuk berpikir kritis dan berpikir secara jangka panjang saat mendesain suatu alat atau menganalisis suatu alat. Hal ini dibutuhkan demi ketercapaian kebermanfaatan alat dalam jangka panjang, mengurangi biaya pembuatan dan memberikan keamanan saat digunakan. Ini untuk rangkumannya bahwa kita dalam soal engineer kita diharuskan tidak hanya bisa mensimulasikan pada software ASIS, tidak hanya bisa menggunakan tool, tapi kita juga harus bisa menganalisis atau berpikir dalam jangka panjang bahwa peralatan itu nantinya seperti apa. Tidak hanya bisa menganalisis tapi dengan software ASIS, tapi kita juga menganalisis jangka panjang dari efisiensi alat tersebut. Dan seorang engineer juga harus memiliki setidaknya 5 karakter
Agar dapat dikatakan sebuah engineer sejati, kelima karakter tersebut antara lain yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis atau critical thinking dalam mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga itu mampu memperhatikan dengan teliti untuk setiap detail peralatan yang kita buat dalam menganalisis yang kita buat. Yang keempat yaitu mampu beradaptasi dengan baik, dan yang kelima yaitu kita harus mampu bisa berkoordinasi dan mengkomunikasikan pada setiap permasalahan, solusi, ide atau hal lainnya pada tim kita. Pada dasarnya, dalam dunia engineer kita tidak bisa bekerja secara sendiri atau secara individu. Karena pada umumnya kita bekerja secara tim. Maka dalam tim itu diharuskan kita harus mempunyai skill untuk mempresentasikan atau memberikan ide dengan jelas pada tim kita, sehingga tim kita bisa mengetahui solusi atau ide yang kita keluarkan. Seperti itu. Yang kedua yaitu tentang engineering simulation. Engineering simulation merupakan salah satu cara proses engineer desain di mana engineer menganalisis dan memodelkan suatu sistem atau proses fisik yang terjadi pada desain. Ini melibatkan pembuatan representasi virtual dari sistem real world dan menggunakan metode numerik untuk mendefinisikan sistem tersebut. Sehingga untuk rangkumannya yaitu engineering simulation ini pada dasarnya merupakan kita mendefinisikan sebuah permasalahan atau sebuah kasus peralatan pada dunia nyata yang nantinya kita definisikan pada sistem virtual dengan menggunakan metode numerik untuk mendefinisikan sistem tersebut. Mungkin dari sistem tersebut kita ingin mencari tekanannya, ingin mencari masalahnya, ingin mencari dasar-dasar pembuatan hal tersebut. Nah, yang kedua, engineering simulation ini mempunyai manfaat sebagai pembanding awal untuk mengetahui kondisi desain yang terbaik dan efektif digunakan. Hal yang digunakan ini untuk meminimalkan biaya produksi dibandingkan menggunakan eksperimen. Tentunya hal ini sangat cukup jelas dan banyak contohnya bahwa menggunakan simulasi ini sangat meminimalkan biaya daripada menggunakan eksperimen, karena kita bisa mengetahui kerusakan kritis atau akan mengalami kerusakan pada alat tersebut hanya menggunakan komputer atau simulasi komputer, sehingga biayanya bisa diminimalkan. Untuk selanjutnya yaitu engineering simulation in renewable energy dan climate, di mana ini berkaitan dengan concern kita yaitu pada tahun ini dan tahun ke depan bahwa climate change ini sangat nyata bahwa bumi ini suhu tiap per tahunnya naik. Maka sebuah engineer harusnya mempunyai solusi atau mempunyai sebuah ide untuk membuat sebuah peralatan sumber energi listrik yaitu menggunakan renewable energy, di mana yang berkaitan dengan CFD yaitu kita implementasinya yaitu mencari efisiensi dengan menggunakan simulasi ANSYS atau computational fluid dynamics ini. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang course yang terdapat pada CFD CAD/CAM Studi Independent ini, di mana total ada 7 course dalam CFD Studi Independent ini. Yang pertama yaitu course pertama yaitu What are Fluid, di mana di sini saya mempelajari tentang pengenalan jenis-jenis sifat dan karakteristik fluida, di mana jenis-jenis sifat fluida itu terdapat 3, yaitu ada fluid, ada cair, ada padat dan gas, dan juga penjelasan mengenai manfaat mempelajari dan penerapan fluid dynamic di kehidupan nyata. Untuk poin-poin pentingnya pada course ini yaitu tentang pengenalan tentang sifat fluida, mempelajari sifat dan klasifikasi fluida di bumi. Yang ketiga yaitu pengenalan tentang mekanika fluida, yaitu kegunaan dan lain-lainnya. Ini merupakan pengenalan bagaimana kontribusi mekanika fluida dalam kasus-kasus tertentu. Yang keempat yaitu tentang sifat fluida dalam termodinamika.
Nah, untuk contohnya yaitu ini merupakan contoh dari sifat fluide itu sendiri, yaitu sifat fluide itu mempunyai shear force, dan ini dilakukan pada moving wall di atasnya dan di bawahnya ada fixed wall. Dan yang ini mohon maaf. Dan ini merupakan salah satu contoh simulasi pada course 1 yang saya simulasikan, yaitu ini merupakan falling spear yang dijatuhkan uh, pada pada cairan oli. Ini merupakan hasil kontur kecepatan pada falling spear itu sendiri, di mana untuk yang merah yaitu merupakan kecepatan yang tinggi, yang hijau yang itu merupakan kecepatan sedang, yang biru itu merupakan kecepatan paling rendah pada falling spear itu sendiri. Course selanjutnya yaitu course 2 yaitu tentang fluid statik, di mana saya mempelajari tentang sifat fluida dalam keadaan statis atau disebut juga fluid statik. Dalam fluid statik ini terdapat prinsip dasar yaitu tentang buoyancy, hidrostatik, dan prinsip Archimedes. Untuk poin-poin pentingnya yaitu saya mempelajari tentang pengenalan fluid statik itu seperti apa. Yang kedua yaitu mempelajari hidrostatik, equilibrium, dan buoyancy, di mana uh, hidrostatik equilibrium ini merupakan sifat-sifat sebuah fluide yang bisa dilihatkan pada gambar ini, di mana terdapat gaya-gaya yang terjadi pada hidrostatik equilibrium, di mana ada gaya normal, ada gaya terhadap luasan, dan lain sebagainya. Dan juga saya juga bersamaan dalam hal buoyancy. Yang selanjutnya yaitu pengenalan tentang mekanika fluida, kegunaan dari hidrostatik itu seperti apa contoh kasus nyatanya, dan juga buoyancy itu seperti apa contoh kasus nyatanya. Yang terakhir yaitu mempelajari tentang peralatan fluid dynamics seperti barometer dan manometer, di mana di sini saya mempelajari tentang penggunaan cara kerja dari barometer dan manometer, dari bagaimana kalibrasi barometer dan manometer, dari bagaimana membaca kecepatan dari barometer dan manometer itu sendiri. Ini merupakan contoh simulasi yang saya simulasikan pada course ini, yaitu ini merupakan sebuah storage tank, di mana saya ingin mencari dari static pressure dari storage tank itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat fluida air, dan static pressure-nya ternyata terdapat tertinggi itu ada di bawah dan terendah ada di atas. Itu yang selanjutnya itu course recap tentang fluid kinematik, yaitu di sini saya mempelajari tentang gerak fluida dengan meninjau dari gerak, kecepatan, percepatan, dan deformasi elemen fluida. Peninjau ini didapat dengan cara memvisualisasikan dengan menggunakan perumusan persamaan Lagrangian dan Euler, di mana kita memvisualisasikan sebuah tentang gerakan yaitu dengan persamaan-persamaan atau metode Lagrangian dan Euler. Untuk poin-poin pentingnya, di sini kita saya yaitu mempelajari tentang pengenalan sistem-sistem dalam fluid kinematik itu seperti apa. Salah satu contohnya dalam koordinat sistem, dalam sistem dalam 2 dimensi, sistem koordinat sistem dalam 3 dimensi, koordinat sistem dalam cylindrical dimensi itu seperti apa. Yang kedua yaitu mempelajari persamaan fluid motion menggunakan Eulerian dan Lagrangian, yaitu kita mempelajari penurunan persamaan fluid motion ini menggunakan Eulerian dan Lagrangian. Yang ketiga yaitu mempelajari vortex, rotational flow, dan irrotational flow dalam flow rotation. Untuk vortex ini bisa dilihat pada simulasi saya, itu saya menyimulasikan tentang cyclone separator, fluida di dalamnya itu seperti apa. Ini merupakan contoh rotational flow dengan menggunakan kontur pathline partikel, sehingga bisa dilihat persebaran partikel dalam cyclone separator itu seperti apa. Dan ini contoh dari streamlines itu sendiri, di mana terdapat kecepatan, seharusnya terdapat vektor kecepatan di sini, dan ini contoh vektor total kecepatan dari sebuah partikel.
Terus selanjutnya itu course 4 yaitu Governing Equation of Fluid Dynamics. Pada course 4 ini saya mempelajari tentang persamaan yang digunakan dalam fluid dynamics itu sendiri, yaitu terdapat konservasi massa, momentum, dan energi. Itu poin pentingnya. Yang persamaan tersebut didefinisikan atau dimodalkan menggunakan teorema transport Reynolds dan Gauss divergence. Selain itu terdapat model matematika tambahan untuk memodelkan elemen yang lebih akurat. Untuk poin-poin pentingnya, di sini saya belajar mengenal persamaan asumsi dan pemodelan umum matematika pada fluid dynamics. Contoh pada persamaan-persamaan umum seperti apa sih yang digunakan dalam fluid dynamics. Yang kedua yaitu mempelajari tentang penurunan rumus konservasi massa, momentum, dan energi menggunakan bentuk atau metode Lagrangian dan Eulerian. Yang ketiga yaitu mempelajari teori Reynolds transport itu yang digunakan seperti apa. Nah, ini salah satu contoh yaitu contoh dari konservasi massa menggunakan menggunakan metode Eulerian. Ini salah satu contoh simulasi saya pada exhaust mobil. Saya simulasikan pada ANSYS software di mana saya mencari kontur pada kecepatan pada exhaust mobil, di mana kecepatan paling tinggi yaitu pada kecepatan awal pipe ini, dan paling rendah yaitu pada keempat keluaran pipe. Untuk poin-poin penting selanjutnya yaitu pemodelan dan persamaan untuk aliran incompressible. Yang keenam yaitu surface force dan viscous stress tensor, yaitu penurunan rumus surface force dan viscous stress tensor itu seperti apa. Yang ketujuh yaitu persamaan hukum pertama dan kedua termodinamika pada fluid dynamics, kegunaan hukum pertama dan hukum kedua termodinamika itu seperti apa. Yang ke-8 yaitu konservasi energi pada perpindahan panas dengan menggunakan metode persamaan Euler. Hal ini didapatkan dari heat flux itu sendiri. Dasarnya dari heat flux. Di materi ini saya belajar tentang heat flux dan thermal conductivity, di mana inti dari ini bisa digunakan untuk mencari konservasi energi pada heat transfer itu sendiri, dan konservasi energi transfer itu sendiri bisa didefinisikan pada persamaan ini. Atau yang terakhir yaitu perumusan boundary condition menggunakan perumusan Navier-Stokes. Baik, pada course 5 ini saya ingin menjelaskan tentang dimensional analysis dan similarity. Pada course 5 ini mempelajari tentang analisis dimensional dan similarity atau kesamaan. Pertama-tama saya melakukan eksplorasi penting idenya dengan kesamaan pada dimensional analysis dan similarity. Selanjutnya saya belajar mengidentifikasi beberapa bilangan dimensional yang penting dan juga menggunakan non-dimensional untuk persamaan Navier-Stokes. Dan selanjutnya yaitu explorasi. Saya belajar tentang teorema Barbie-Hampi yang memberikan dasar formal matematis untuk menurunkan grup non-dimensi untuk permasalahan fisik apapun. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh objek yang nantinya kita bisa mendefinisikan atau menganalisis non-dimensi yang terdapat pada objek kasus ini. Ini salah satu contoh simulasi pada airfoil yang saya simulasikan pada course 5 ini, di mana saya mencari tentang static pressure pada airfoil ini. Untuk poin-poin penting dari course 5 ini yaitu pertama tentang pengenalan dimensional similaritas dan dinamik itu seperti apa, dimensional itu seperti apa, dan juga perumusan dimensional similaritas dan dinamik itu seperti apa. Yang kedua yaitu dimensional parameter, yaitu beberapa parameter dimensionless itu seperti apa. Yang ketiga yaitu dimensionless variable dimensionless itu seperti apa. Yang keempat yaitu pengenalan Reynolds number, yaitu Reynolds number itu apa, yaitu merupakan rasio dari inersia dan viskositas. Yang kelima yaitu peran dan Brinkman number, yaitu penurunan perumusan pada peran dan Brinkman number.
Yang keenam yaitu Froude number, pengenalan Froude number itu seperti apa, Rayleigh number itu seperti apa, dan Mach number itu seperti apa. Yang ketujuh yaitu pengenalan dan pengaplikasian bagi Hempy teorem itu seperti apa. Jadi kita belajar bagaimana mencari non-dimensional pada suatu kasus menggunakan the Buckingham-P theorem ini. Dan ini merupakan salah satu contoh non-dimensional pada kasus incompressible pada persamaan Navier-Stokes, yaitu di mana ini merupakan pada sumbu X, pada kecepatan sumbu Y, pada sumbu X, Navier-Stokes sumbu X, Navier-Stokes sumbu Y, dan Navier-Stokes sumbu Z. Dan ini merupakan total dari persamaan Navier-Stokes itu sendiri. Itu yang selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan tentang course ke-6, yaitu tentang simple approximation of fluid flow, di mana saya mempelajari berbagai jenis pendekatan atau aproksimasi seperti incompressibilitas, inviscid, dan lainnya. Kemudian mempelajari secara rinci tentang kelas khusus aliran yang disebut aliran potensional atau potential flow, dan mempelajari seluruh jajaran aliran potensional fundamental, di mana terdapat dua aliran dalam dinamika fluida teoritis, di mana ada dua aliran penting, yaitu aliran di atas silinder melingkar dan aliran di atas silinder melingkar yang berputar. Terakhir, memahami dan menghitung gaya angkat atau lift yang dihasilkan oleh objek dalam aliran eksternal. Contoh ini merupakan gambaran contoh objek di dalam objek yang di dalam pada aliran eksternal, di mana ini terdapat objek. Ini merupakan definisi wall-nya itu sendiri atau boundary dalam objek itu sendiri. Ini dari boundary kondisi itu sendiri, di mana ada wall. Ini merupakan inlet dari external flow, dan ini merupakan outlet dari external flow itu sendiri. Dan ini merupakan contoh simulasi saya pada course 6 ini. Ini merupakan silinder yang saya simulasikan pada kondisi transient, di mana saya menampilkan pada kontur velocity atau kontur kecepatan, dan bisa dilihat persebaran kecepatan silinder ini pada gambar kontur ini. Untuk poin-poin penting pada course 6 ini yaitu saya mempelajari tentang persamaan Navier-Stokes pada simple approximation ini atau pendekatan menggunakan Navier-Stokes. Yang kedua yaitu dimensional simplification. Yang ketiga yaitu persamaan Euler itu seperti apa, penurunannya menggunakan persamaan Euler itu seperti apa pada external flow. Yang keempat yaitu persamaan Bernoulli dan aplikasinya, yang ini digunakan pada internal flow. Yang kelima yaitu persamaan energi atau konservasi energi. Yang keenam yaitu aplikasi aliran incompressible dan inviscid, yaitu aplikasi kenyataannya itu seperti apa. Yang ketujuh yaitu potential flow dan penurunan persamaannya. Kedelapan yaitu stream function dan hubungannya dengan streamline dan potential flow. Yang kesembilan yaitu type of potential flow. Yang kesepuluh yaitu persamaan Laplace untuk stream function dan vorticity. Dan ini vortex flow ini bisa dilihat pada gambar ini, di mana ada streamline dan equipotential flow. Dan untuk stream function sendiri untuk potential flow bisa dirumuskan pada perumusan ini. Pada course terakhir yaitu course 7 merupakan viscous laminar flow, di mana saya mempelajari tentang external flow, gaya drag, lift, kondistal, internal flow, serta aliran Coulth dan aliran Poiseuille. Lalu melakukan simulasi external flow pada objek untuk melihat titik stagnasi, flow separation, wake region, hingga nilai total drag force dan drag coefficient pada suatu objek yang kita simulasikan. Ini salah satu contohnya, itu salah satu contoh gambaran yang ingin kita simulasikan, yaitu tentang airfoil, di mana ini diberikan pada external flow. Nah, pada external flow ini maka pada simulasi nantinya bakal bisa dilihat flow separation-nya itu seperti apa, titik stagnasinya pada airfoil ini itu seperti apa, dan wake region-nya itu seperti apa, nanti bisa dilihat dengan ANSYS software itu sendiri.
Dan ini merupakan persamaan pada external flow itu sendiri. Ini merupakan bagian boundary condition. Di sini adanya nantinya ada bakal ada turbulen, dan di atas boundary objek ini bisa dikatakan laminar flow. Untuk poin-poin pentingnya pada course 7 ini yaitu kita belajar tentang external flow atau aliran eksternal itu seperti apa sifatnya jika dikenai objek. Yang kedua yaitu gaya drag dan gaya lift. Yang ketiga yaitu gaya drag dan gaya lift ini nantinya kita mempelajari tentang perumusan atau penurunan perumusan gaya drag dan gaya lift ini pada suatu objek. Yang ketiga yaitu solusi menggunakan persamaan Navier-Stokes pada aliran laminar dengan menggunakan Reynolds number yang rendah. Keempat yaitu solusi menggunakan persamaan Stokes atau Navier-Stokes pada aliran yang merambat pada objek. Untuk poin-poin yang kelima yaitu tentang onsen approximation atau pendekatan onsen. Yang keenam yaitu aliran internal atau internal flow. Kita juga belajar internal flow. Ketujuh yaitu geometri aliran. Geometri aliran itu seperti apa? Geometri pada internal flow itu seperti apa? Geometri pada external flow itu seperti apa? Bisa kita dapatkan pada course ini. Ke-8 yaitu aliran code dan aplikasinya. Yang ke-9 yaitu aliran fosil dan aplikasi-aplikasinya. Dan ini merupakan salah satu contoh flow around bluff body di mana kondisi saat pressure drag itu lebih besar daripada viscous drag. Di mana ini merupakan boundary-nya dalam suatu objek. Ini merupakan external flow di mana ini akan mengalami namanya turbulen, dan ini merupakan batas dari laminar flow itu sendiri, dan bagian atas ini sudah laminar flow. Dan ini merupakan persamaan dasar dari kontinuitas dan momentum. Ini merupakan persamaan dari penurunan Euler, dan ini merupakan persamaan konservasi dari momentum itu sendiri pada aliran viscous laminar ini. Dan terakhir, bahasan terakhir yaitu tentang renewable energy transfer, dimana pada CATFAM ini kita juga dilakukan atau diberikan tentang challenge pada renewable heat energy. Pada pembahasan ini saya disuruh menganalisis tentang conjugate heat transfer fenomena pada cold heating, yaitu di mana saya menganalisis tentang parameter objektif tentang conjugate heat transfer fenomen dalam cold heating ini, di mana saya menganalisisnya menggunakan software ANSYS, dan didapatkan kontur static pressure, static temperature yang bisa diperlihatkan pada gambar-gambar kontur ini. Ini merupakan persebaran temperaturnya, ini merupakan persebaran kecepatannya, di mana parameter kedua ini bisa digunakan untuk membuat cold heating itu lebih baik. Mana cold heating ini diberikan flow atau pendingin berupa air, maka dengan analisis ANSYS software didapat persebaran temperatur jika dikenai air, di mana temperatur yang dingin, di mana temperatur yang panas, apakah air, dan dapat disimpulkan apakah air ini efisien atau efektif untuk mendinginkan cold heating ini. Ini merupakan kecepatan air saat melewati coil heating ini. Ini merupakan gambaran umum alat coil heating ini, di mana nanti air dialirkan melalui lubang ini, sehingga dengan simulasi ANSYS maka kita mendapatkan dari persebaran temperatur coil heating ini dan kecepatan dari air yang melewati coil heating ini. Dan untuk yang terakhir yaitu tentang usulan rekognisi, di mana saya mengusulkan 2 mata kuliah yang ingin untuk perbaikan
dua mata kuliah untuk perbaikan nilai, yaitu mata kuliah yang pertama yaitu perpindahan panas, yang kedua yaitu mata kuliah matematika 1. Untuk mata kuliah ini uh, menurut saya menurut saya terdapat kesamaan dengan studi independen CAT-FAM yang saya jalani. Ya, untuk mungkin saya jelaskan sedikit tentang kesamaan-kesamaannya. Yang pertama yaitu tentang kemampuannya pada perpindahan panas 1, yaitu pertama yaitu kita mampu diharuskan mampu memahami dan mengerti tentang energi kalor. Yang ini dijelaskan juga pada studi independen ini pada course 1, di mana mengetahui bab 1 dan 2 teknologi dinamika yang berkaitan dengan kalor, spesifik heat, dan heat transfer. Yang kedua yaitu mampu memahami tentang perpindahan kalor konduksi dan konveksi, yang mana ini juga dijelaskan pada course 4, yaitu mempelajari konversi energi menggunakan persamaan Euler. Selain itu juga mempelajari tentang heat flux dan heat rate itu seperti apa perumusannya. Itu juga dipelajari. Yang ketiga yaitu tentang kemampuan kita dimampukan untuk memahami dan mengerti tentang heat exchanger. Hal ini dijelaskan juga pada course 4 dan course 5 seperti apa perpindahan panas itu sendiri, dan juga ditambah tentang renewable energy challenge tentang heat transfer, di mana saya melakukan simulasi conjugate heat transfer, konveksi, dan konduksi pada thermal management solar cell. Pada solar cell untuk menentukan nilai heat transfer dan daya yang dihasilkan, sehingga hal ini bisa mampu menyamai tentang memahami dan mengerti tentang heat transfer itu sendiri. Untuk mata kuliah selanjutnya yaitu tentang mata kuliah matematika 1, yaitu untuk kemampuannya yang diharuskan pada matematika 1, yaitu yang pertama yaitu mampu menjelaskan persamaan diferensial order pertama linear. Hal ini dijelaskan pada studi independen ini pada course 2 dan course 2, 3, dan 4, di mana mempelajari perolehan persamaan-persamaan seperti koordinat sistem, silinder, koordinat sistem 2 dimensi, 3 dimensi, dan lainnya menggunakan differential order pertama linear, sehingga bisa menyamai dengan kemampuan yang diharuskan pada matematika 1. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan persamaan diferensial homogen linear order ke n dengan koefisien konstanta n. N ini bisa tinggi atau order 1. Dan ini dijelaskan juga pada eksperimen ini pada course 4 dan 5, di mana mempelajari dan memahami konsep dasar non-dimensional menggunakan konsep dasar persamaan kasus contoh dalam flow, dalam aliran, dalam sebuah aliran vortex silinder, aliran laminar, aliran turbulen, yaitu menggunakan non-dimensional, dan bersama konsep dasar non-dimensional yaitu menggunakan homogen linear order tinggi. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan mahasiswa melakukan analisis persamaan diferensial non-homogen. Hal ini juga dijelaskan pada course 3, 4, dan 5, di mana saya mempelajari dan memahami konsep penurunan rumus dari heat transfer, flow fluid, pendiri sistem, dan lainnya menggunakan persamaan diferensial non-homogen. Yang terakhir yaitu tentang kemampuan atau pemahaman pengaplikasian diferensial linear order kedua. Hal ini dijelaskan pada course 3, 4, 5, 6, dan 7 tentang menganalisis persamaan dalam mekanika fluida menggunakan persamaan diferensial linear order kedua. Mungkin usulan rekognisi saya bisa saya jelaskan singkatnya seperti itu. Kenapa saya ingin mengkonversikan SKS ini kepada dua matkul tersebut, karena hal tersebut banyak kesamaan yang saya dapatkan dan pelajari pada CAT-FAM studi independen pada semester 5 ini. Mungkin harapannya ini bisa mengonversikan untuk memperbaiki nilai saya pada matkul perpindahan panas 1 dan matematika 1. Mungkin terima kasih untuk mungkin bisa saya cukupkan presentasi pada
pada kali ini mungkin saya banyak kesalahan kata dan juga banyak kesalahan yang mungkin mengganggu bapak-bapak. Mohon maaf jika kesalahan tersebut mengganggu bapak penguji, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai, dan mungkin besar harapan saya untuk hal ini bisa mengonversi untuk perbaikan nilai saya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.